syariah sudah ada di Indonesia sejak datangnya Islam. Kemunculannya bersamaan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di beberapa daerah di Nusantara. Maklum, penyebaran Islam di Nusantara kala itu tak terlepas dari kegiatan bisnis. Mata uang yang digunakan juga adalah mata uang dinar dan dirham sebagai simbol moneter dari sistem keuangan syariah. Para pedagang dari Gujarat dan Arab kerap menggunakan skema bisnis sesuai syariah Islam dengan rekan bisnisnya di Nusantara. Lama-kelamaan, sistem syariah pun mulai ramai digunakan oleh para pebisnis Nusantara. Awal abad ke-20, bisnis syariah kemudian menemukan wadah resmi. Tak lagi sebagai sistem bisnis rumahan, hal ini ditandai dengan lahirnya Syarikat Dagang Islam. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Perkembangan bisnis syariah lantas terhambat pada masa awal kemerdekaan. Bahkan, bisnis syariah nyaris tenggelam dan dilupakan. Tetapi beberapa puluh tahun setelah itu, beberapa dekade setelah itu, ekonomi syariah kembali muncul, ya khususnya pada tahun 80-an, tapi belum didukung oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. 3 dekade berjalan, bisnis syariah makin digemari. Para pengusaha syariah muncul di hampir seluruh pelosok Indonesia. Mulai dari Aceh, Padang, Palembang, Jawa juga hampir semua pulau Jawa ini sentra-sentra ekonomi, perdagangan dan bisnis itu muncul. Begitu juga di Banjarmasin, Makassar, dan Maluku. Salah satunya oleh Denny Prasojo, tahun 2007. Ia dan keluarganya memilih untuk mengadopsi sistem bisnis syariah untuk menjalankan bisnis di bidang peternakan sapi. Kalau dulu kita menggunakan modal dari bank konvensional, artinya berarti di situ ada bunga yang harus kita bayarkan ke bank seperti itu. Cuman karena kita takut karena bapak itu mungkin khawatir dengan riba itu, udah akhirnya aset itu dijual untuk mengembalikan modal ke bank konvensional tersebut, dan akhirnya sesuai dengan syariah, ya udah kita jalanin gitu. Salah satunya berkaitan dengan kerjasama dengan pihak investor. Antara kita dengan pemodal itu yang kita gunakan adalah sistem bagi hasil ya. Artinya pemodal itu memberikan modal kepada kita untuk segala kegiatan produksi dari mulai pembelian, pemeliharaan sapi dan sebagainya. Kemudian nanti dari margin yang kita peroleh, artinya keuntungan yang kita peroleh, nanti kita bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Misalkan 40% untuk pemodal, 60% untuk pengelola, gitu kan, seperti itu. Kesepakatan antara CV Bintang Tani dengan investor ditentukan sejak awal. Kadang 40% untuk pengelola dan 60% untuk pemodal. Kadang juga sama-sama 50%. Kalau sistem bagi hasil yang syariah itu kan resiko itu ditanggung bersama gitu. Kalau misalkan dari awal udah ditentukan sekian persen pemodal itu untung, kan berarti itu hampir sama dengan bunga kan. Artinya nggak mungkin rugi si pemodal gitu. Padahal kalau namanya syariah itu setahu saya harus bagi resiko itu dibagi bersama gitu. Artinya si pemodal punya resiko, pengelola juga resiko. Kalau yang tadi kan berarti pemodal nggak punya resiko. Pada tahun pertama, CV Bintang Tani berhasil menjual 177 ekor sapi. Jumlahnya terus berkembang setiap tahun. Tahun 2012, mereka memperluas cakupan usaha, yaitu berupa penggemukan sapi. Keuntungan utama yang jelas itu usaha yang mungkin lebih selamat lah istilahnya, karena itu sesuai dengan yang diajarkan kan, artinya syariah tidak menyelesaikan itu. Kita harapannya sih selamat dari sistem riba dan sebagainya, keuntungan itunya. Keuntungan yang kedua, kalau sistem seperti ini artinya
ketika usaha itu menghasilkan laba yang cukup tinggi, keuntungan bagi pemodal juga nanti bisa tinggi. Peternakan CV Bintang Tani berlokasi di Ciherang, Darmaga, Bogor, Jawa Barat. Namun mereka juga membuka gerai di tempat lain untuk menambah volume penjualan. Punya 2 stand, ada 1 stand di Pasar Yasmin, 1 stand di Jalan Juanda, Depok. Nah, termasuk berarti gimana kita membuat kandang di sana, termasuk perizinan ke lingkungannya, termasuk nanti pemeliharaan di sana. CV Bintang Tani kemudian juga memperhatikan sisi pelayanan pada pembeli. Karenanya, CV Bintang Tani membuat rekening pembayaran di perbankan. Kalau misalkan ada bank syariah yang bisa memberikan pelayanan yang sama dengan konvensional, artinya nggak perlu lebih baik lah. Bank syariah itu sama dengan konvensional, tentu kita memilih bank syariah gitu. Para pelaku bisnis perbankan di Indonesia mau tak mau memang dihadapkan pada fenomena perkembangan bisnis syariah. Apalagi perkembangannya tak hanya di Indonesia saja, melainkan meluas di banyak negara di dunia. Alhasil, banyak lembaga keuangan syariah bermunculan di dunia internasional. Nah, kenapa lembaga keuangan dan perbankan ini pertama kali muncul sebagai simbol dari bisnis syariah? Jawabannya adalah karena lembaga perbankan ini adalah lembaga permodalan. Para pemegang saham itu berupaya untuk menarik dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dan dana-dana yang terkumpul ini tentunya adalah membutuhkan pengusaha-pengusaha, membutuhkan wirausaha-wirausahawan